Audiobook dari buku berjudul Good Habit, Bad Habit. Bab 10. Kendali total. Jika kita telah menuju ke arah yang benar, yang harus kita lakukan adalah berjalan terus. Joseph Goldstein, The Experience of Insight. Mise en place dalam bahasa Prancis berarti ditaruh di tempatnya. Gagasan ini populer di dapur internasional. Seorang koki tidak akan mulai memasak sampai semuanya secara harfiah sudah ada di tempat masing-masing. Peralatan sudah siap, bahan-bahan sudah diukur dan dikur dan diiris, semua sudah diatur berurutan sesuai resep. Mise en place mengurangi hambatan di dapur. Kebijakan ini meniadakan segala hal yang dapat menghalangi pembuatan resep dan menetapkan gaya pendorong untuk menjadi petunjuk secara otomatis. Ini mungkin terdengar seperti konsep yang sederhana, namun juru masak pemula tidak langsung memahami hambatan. Sebaliknya, mahasiswa baru yang saya jumpai di Culinary Institute of America in Copiah, Napa Valley, ingin langsung mempraktikkan resep dan mulai menciptakan masakan hebat. Saya berbincang dengan Robert Jorin, asisten dekan dan dosen seni memanggang kue, tentang cara kerja mahasiswa itu. Kelihatannya mudah, ada tepung, ada gula, mungkin itu dua bahan pertama dalam resep. Jadi, mereka mulai dengan mengambil gula dan tepung. Kemudian, mereka mulai mengaduk. Setelah itu, mereka berpikir, oh, saya hanya boleh mengambil setengah gula dan mengaduknya. Tetapi kemudian, mereka harus mulai lagi dari awal. Bahan-bahan tadi terbuang, waktunya juga hilang. Mereka tidak melihat cukup jauh ke dalam resep. Jadi mereka tidak berhasil melaksanakannya dengan benar. Sebagai seorang koki profesional, prinsip Jorin tentang yang pertama terpikir adalah mise en place. Apa yang saya perlukan untuk membuat ini? Ia menyiapkan dapur sedemikian rupa sehingga bisa menyelesaikan resep dengan mudah. Begitu saya tahu bahwa saya telah mempunyai semua bahan dan semua peralatan untuk membuat makanan penutup, baru saya membayangkan bagaimana saya mengurutkan semua itu. Saya telah mengukur semuanya sesuai dengan yang akan saya pakai. Ketika saya mulai bekerja, saya tidak melupakan apapun. Semua sudah berbaris di depan saya, sehingga saya tidak harus memikirkannya. Ini lapisan renyah untuk dijadikan dasar. Kemudian, ini isian yang akan ditaruh di atasnya. Dan setelah itu, ini bahan menggilap yang akan dioleskan di atasnya. Ketika petunjuk di ruang kerja Anda terorganisasi, Anda dapat berkonsentrasi pada metode yang diperlukan untuk membentuk makanan penutup, bukannya mencemaskan apakah Anda telah menaruh bahan yang benar di nampan sebelah kanan. Mahasiswa mempelajari teknik mengurangi hambatan ini pada hari pertama kuliah. Jennifer Farkell, Direktur Pendidikan of Culinary Institute, menjelaskan, kami mengajarkan perulangan mental. Selain itu, kami mengulang tiap kompetensi secara fisik. Semua bahan sudah diletakkan di tempat yang sangat terjangkau, rapi, dan rapat. Anda tidak ingin melakukan gerakan yang berlebihan. Anda ingin bekerja dengan cepat, dengan nyaman, dengan langkah atau gerakan sedikit mungkin. Seorang koki menginginkan aliran gerak yang alami, nyaman, dan hampir tanpa dipikir. Dapur profesional bekerja menggunakan sebuah model otomatis. Mereka berulang kali dan dengan cepat menyajikan hidangan yang sama agar restoran dipenuhi oleh pelanggan yang bahagia. Untuk melakukannya, para koki memanfaatkan kekuatan eksternal di dapur mereka dengan menciptakan konteks stabil yang secara otomatis menunjukkan tanggapan yang benar. Namun, prinsip ini juga memiliki kemanjuran di luar dapur. Jorin menerangkan bahwa ia menggunakan mise en place dalam pekerjaannya sebagai seorang pengajar. Setiap hari, begitu tiba di rumah, saya menyusun daftar nama semua mahasiswa saya untuk perkuliahan besok atau hari Senin. Semua bahan yang saya perlukan untuk Senin pagi sudah terletak di meja saya. Beginilah keseharian saya. Saya ingin tahu apa yang saya kerjakan pada jam 10 pagi besok. Saya ingin harus mengirim pesan bahwa orang ini harus ada di sana pada jam 9. Agar pekerjaan dapat terlaksana secara efisien, Anda perlu memiliki sebuah timeline dan menyiapkan tugas beberapa waktu sebelumnya. Jorin mengatakan begini juga caranya menjalankan toko rotinya sebelum ia mulai mengajar. Anda
tidak dapat menjalankan sebuah operasi jika Anda tidak siap. Anda tidak boleh menunggu sampai Senin pagi untuk bersiap-siap. Kami mempunyai tipe orang yang harus sering berpindah-pindah dalam bisnis ini. Saya lebih suka menyiapkan semuanya terlebih dahulu sehingga tidak peduli siapa yang akan ada di sini pada Senin pagi, pelanggan saya harus mendapatkan hidangan yang mereka inginkan. Saya harus menyiapkan semuanya. Itu yang harus tertanam pada Anda ketika bekerja di industri ini. Jika ada 500 orang yang kelaparan, Anda harus menyediakan makanan bagi mereka karena mereka tidak akan mau menerima jawaban tidak. Memanfaatkan hambatan atau harnessing friction menawarkan sebuah cara berpikir yang sama sekali baru tentang mengubah perilaku. Yang dijanjikan di sini adalah bahwa dengan mengubah konteks yang menciptakan hambatan dalam hidup kita, kita dapat belajar mengulang aksi yang membuahkan imbalan secara otomatis. Namun, kita harus mengidentifikasi konteksnya terlebih dahulu, dan konteks itu tidak selalu kelihatan. Kalau ini terdengar seperti tugas yang berat untuk pikiran eksekutif Anda yang sadar, itu memang benar. Persiapan di sebuah dapur menuntut pemanggilan bagian dalam diri kita yang berfungsi membuat proyeksi ke depan, yang merencanakan, yang mampu melihat pola, yang mengantisipasi kegagalan, yang mengatasi kelemahan, dan yang bisa merancang solusi darurat. Posisi awal untuk pembentukan sebagian dari kebiasaan Anda yang paling sukses akan sangat rasional dan memerlukan bantuan pribadi sadar Anda. Manfaat perilaku habitual adalah ia dibangun pada posisi awal itu, dan akhirnya menyingkirkan perlunya perhatian terus-menerus. Sebagian besar investasi di muka memberikan hasil yang pasif sepanjang waktu. Terkadang, informasi dapat terlihat sebagai hambatan, namun seperti yang kita pelajari dari program 5D, 5 a day, untuk buah-buahan dan sayuran, kedua hal itu tidak sama. Melakukan berbeda dari mengetahui. Sebuah anjuran yang lazim untuk berhemat misalnya adalah menghindari pemakaian kartu kredit. Lagi pula kartu kredit dirancang untuk mengurangi hambatan ketika berbelanja, agar konsumen bisa terus berbelanja bahkan ketika ia tidak memiliki uang tunai. Saran bagi yang ingin berhemat adalah berbelanja menggunakan uang tunai. Namun bagaimana dengan kartu debit? Dalam beberapa cara, ia mirip dengan membayar tunai. Entah Anda menggunakan uang tunai atau kartu debit, uang yang tersedia langsung berkurang dan Anda harus mengurangi belanja di masa mendatang. Jadi, mereka kurang lebih setara. Namun, keduanya berbeda dalam hal kemudahan atau kesulitan untuk berbelanja yang sesungguhnya, dalam hambatan yang mereka ciptakan. Mahasiswa dalam sebuah kajian bersedia membayar sekitar 30% lebih murah untuk kopi dan bir ketika menggunakan uang tunai, seolah-olah mereka menghargai sesuatu dengan lebih rendah dan menganggap apa yang mereka beli tak patut diberi harga mahal ketika mereka harus menyerahkan uang tunai. Ini membuat mereka tidak bersedia mengeluarkan uang banyak. Ada apa dengan uang tunai yang memberikan hambatan pada perbelanjaan? Dalam satu hal, uang di tangan kita jelas menjadi lebih sedikit sesudah membeli sesuatu. Menggunakan uang plastik tidak menghasilkan efek nyata seperti itu. Meskipun digunakan berulang-ulang, uang plastik tampak sama. Selain itu, ketika kita berbelanja dengan uang tunai, kita harus memutuskan untuk menggunakan lembaran uang besar atau uang kecil atau mungkin harus menghitung kembalian. Semua ini adalah hambatan pada pembelanjaan. Ternyata, saran untuk beralih ke uang tunai sungguh berguna. Ketika kita harus menyerahkan lembaran uang, kita merasa tidak ingin membayar banyak untuk sesuatu. Hanya memiliki dana tunai menjadi sebuah kekuatan pendorong untuk berhemat. Saran lain tidak seefektif itu karena tidak mengubah cara kita melakukan sesuatu. Menambahkan hitungan kalori pada menu sesuai logika seharusnya kita mengurangi asupan kalori. New York City menyelenggarakan sebuah ujian karena sejak 2008 kalori harus ditampilkan pada menu semua restoran waralaba. Sebuah survei terhadap lebih dari 7.000 pelanggan restoran cepat saji di kota itu menunjukkan bahwa ketika regulasi itu baru diterapkan, informasi itu dilihat oleh 51 pengunjung, angka itu menurun menjadi 37% pada 2014. Apapun yang dilihat oleh pelanggan, pemasangan label itu tidak berdampak pada perilaku mereka. Ketika pembelanjaan dibandingkan selama 6 tahun di restoran dengan dan tanpa label, pelanggan di semua restoran itu justru meningkatkan kalori yang mereka konsumsi tiap mereka makan. Hitungan kalori juga tidak mengurangi frekuensi orang makan di luar tiap pekan. Tentu saja,
Informasi dapat mempengaruhi kita saat belanja besar-besaran. Ingat stiker energy guide berwarna kuning pada lemari pendingin atau mesin cuci Anda. Stiker itu memberikan semua informasi yang berguna tentang pemakaian listrik dan biaya pemakaian listrik. Ini pembelanjaan yang besar dan kita dengan sadar membuat keputusan antara model yang satu dengan yang lain. Konsumen harus menimbang informasi abstrak tentang pemakaian dan penghematan energi di masa mendatang dibandingkan dengan fitur lain yang langsung menarik seperti harga label, warna, dan apakah lemari pendingin itu mempunyai alat pembuat es. Kendati demikian, label efisiensi energi air terbukti membuat konsumen tergerak untuk membeli produk yang lebih efisien. Bagaimanapun, pengaruhnya pada konsumen, label kalori pada makanan dan rating energi pada peralatan listrik ternyata bukan hal yang sia-sia. Bahkan ketika konsumen menunjukkan minat yang terbatas, produsen tetap menyajikan informasi itu. Informasi tersebut kurang lebih sama dengan akuntabilitas. Rating kalori menunjukkan tingkat kesehatan sebuah makanan. Rating energi mengungkapkan betapa efisiennya sebuah produk. Setelah menampilkan label kalori, sebagian restoran cepat saji mengubah porsi mereka, sehingga kita dapat melihat kue berukuran lebih kecil di rak sajian Starbucks, pabrik alat rumah tangga yang juga mulai membuat produk yang lebih efisien. Kita sebut saja kebiasaan yang menetes, trickle down habit. Perusahaan mengubah produk mereka dan dengan demikian secara tidak langsung mengubah lingkungan kita. Hasil akhirnya adalah Anda dan saya mengubah kebiasaan belanja kita masing-masing. Mice and Felice berhasil bagi Koki, tetapi akankah berhasil juga bagi kita untuk mengendalikan hambatan pada perilaku kita sendiri? Angela Duckworth dan beberapa rekan penelitinya bertanya kepada sekelompok mahasiswa Strata 1 University of Pennsylvania untuk menuliskan sasaran akademik mereka. Misalnya, belajar bahasa Perancis 1 jam setiap malam, atau menyelesaikan tugas sehari sebelum batas penyerahan. Selama 1 pekan, sebagian mahasiswa itu diminta mengubah lingkungan tempat belajar mereka untuk meminimalkan godaan agar lebih mudah meraih sasaran mereka. Mereka mengubah kekuatan eksternal dalam konteks masing-masing dengan memasang pengingat atau alarm, memasang aplikasi online untuk menghindari gangguan seperti Facebook, atau mungkin memesan ruang belajar tersendiri di perpustakaan. Mereka menyiapkan kekuatan pendorong atau menghilangkan hambatan. Sebuah kelompok kedua diminta untuk hanya mengandalkan pengendalian diri dan kemampuan mereka untuk menolak godaan. Ini tentu saja cara spontan yang kebanyakan dari kita gunakan ketika mencoba menyelesaikan sesuatu. Pada akhir pekan, para mahasiswa membuat penilaian pada skala dari 1 buruk sekali sampai 5 bagus sekali tentang seberapa sukses mereka memenuhi sasaran belajar mereka di pekan itu. Rata-rata, semua mahasiswa mengalami kesuksesan yang wajar, tetapi mereka yang mengendalikan situasi memperoleh skor sekitar setengah skala lebih baik daripada mereka yang hanya berusaha mengaktifkan pengendalian diri. Pengendalian diri situasional. Ini terkesan seperti sebuah pendekatan tidak langsung, mengubah dunia sekitar kita alih-alih mengubah masalah sesungguhnya. Perilaku kita sendiri sama seperti para koki pemula dan sepupu saya di Facebooknya. Intuisi kita langsung beraksi begitu menyaksikan perubahan baru. Para mahasiswa dalam proyek penelitian di atas sama-sama merasakan kecenderungan itu. Ketika menjelaskan bagaimana mereka menangani sebuah tantangan pengendalian diri terkini dalam hidup mereka, sebagian besar konflik dan dengan teman atau masalah akademik. Reaksi paling umum siswa SMA adalah mengubah diri 38%, mengatakan mereka berusaha mengubah cara berpikir mereka, mungkin memotivasi dengan mendaftar pro dan kontra dalam mengerjakan PR. 24% mengatakan mereka berusaha mengubah aksi mereka, mungkin dengan memaksakan pengendalian diri untuk menahan diri dari membalas siswa lain yang telah membuat mereka kesal. Hanya 16% mengatakan mereka akan berusaha mengubah sesuatu yang terkait dengan situasi, dan hanya 12% mencoba menemukan situasi baru. Barangkali Anda ingin mempunyai hubungan yang lebih bahagia dengan pasangan Anda. Apabila Anda mengandalkan motivasi dan pengendalian untuk melakukannya, Anda akan mengekang dorongan untuk mengeluarkan komentar kritis ketika mereka melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan dan sebagai gantinya, berusaha memberikan kehangatan dan penghargaan kepada mereka. Atau barangkali Anda ingin berhenti menunda-nunda tugas di tempat kerja.
Jika mengandalkan pendekatan yang sama, Anda hanya akan mengekang dorongan untuk memeriksa media sosial atau mengobrol dengan rekan kerja yang terlalu banyak bercerita. Kita menetapkan sasaran yang jelas, kemudian dengan serius berusaha mengendalikan aksi kita dalam rangka meraih sasaran tersebut. Akan tetapi, mengubah perilaku melalui pengendalian diri seperti yang dilakukan oleh mahasiswi University of Venice Lavania tidak sesukses mengubah perilaku melalui pengubahan konteks. Bahkan, jika sama efektif, mereka tidak sama efektif. Mengendalikan aksi sendiri jelas tidak menyenangkan. Itu berarti kita harus terus berperang dengan hasrat kita. Artinya, kita harus mengawasi diri selamanya, memaksa diri untuk berhenti melakukan sesuatu yang muncul dalam pikiran. Artinya, kita harus menjadi polisi jahat setiap kali kita ingin bersenang-senang. Dalam kajian itu, mahasiswa Venice Lavania yang mengubah situasi tempat belajar tidak masuk ke situasi perang dengan diri sendiri yang tidak menyenangkan ini. Sesudah menyesuaikan lingkungan fisik dan sosial mereka untuk menghilangkan godaan untuk tidak belajar, para mahasiswa itu mengatakan bahwa mereka tidak merasakan banyak hasrat yang tidak dikehendaki. Sebagai contoh, mereka tidak terkoyak antara menonton film bersama teman atau belajar untuk ujian. Mereka cukup pergi ke perpustakaan. Di sana tidak ada peluang untuk godaan seperti itu. Mereka tidak harus memaksa diri untuk melakukan hal yang benar dengan sadar. Sebaliknya, mereka akan melakukan apa yang paling mudah di lingkungan itu, belajar. Mereka tidak harus mengalahkan diri sendiri untuk menyangkal dorongan mereka. Mereka tidak harus menjadi petugas pemadam bagi diri sendiri karena tidak ada kebakaran yang harus dipadamkan. Selama 2 dekade, selama 12 tahun, saya mengendarai Honda Civic Hibrida, salah satu yang pertama dari model sejenis. Saya bangga pada mobil itu dan tidak ingin menggantinya. Suami saya akhirnya meyakinkan saya bahwa saya memerlukan mobil dengan fitur keamanan lebih banyak. Mobil baru saya mengeluarkan peringatan setiap kali saya terlalu dekat dengan sebuah penghalang. Ternyata ada hambatan dalam perlengkapan anti tabrakan itu. Bunyi peringatan itu awalnya terasa mengganggu. Banyak yang saya keluhkan tentang mobil baru itu, terutama kepada suami saya. Namun, akhirnya saya menjadi terbiasa dan bahkan tidak mendengarnya lagi. Suatu hari saya menyewa sebuah mobil yang tidak memiliki sistem peringatan. Saya tidak menyadari ketidakberadaan fitur itu sampai ketika saya mundur di sebuah tempat parkir dan menabrak sebuah dinding bata. Tanpa peringatan sebagai petunjuk yang sudah menjadi kebiasaan, saya merusak bemper mobil sewaan. Bunyi mengganggu itu menyediakan hambatan yang bermanfaat sehingga ketika tidak ada lagi, saya terpaksa merogoh kocek untuk perbaikan mobil. Begitu sudah mapan, kekuatan dalam lingkungan kita terus mengeluarkan pemberitahuan agar kita fokus pada peraihan sasaran. Kita dapat mengabaikan petunjuk itu atau menganggapnya sebagai hal yang biasa. Tetapi petunjuk itu tetap mengotomasikan perilaku kita bahkan setelah kita melupakannya. Meski demikian, banyak di antara kita yang mengecilkan peran penting dari kekuatan seperti itu dalam mengatur perilaku kita. Kita malah tetap berkubang di parit perlindungan, berusaha tetap termotivasi dan mengerahkan kendali diri. Dalam bab 5, kita membahas beberapa orang yang melaporkan mempunyai tingkat pengendalian diri tinggi. Mereka sangat efektif dalam meraih kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Hidup mereka ditandai dengan kesuksesan di berbagai bidang. Kami menemukan bahwa mereka tidak meraih semua hasil mengagumkan itu dengan cara yang diharapkan, melalui pengerahan kendali diri secara aktif. Kesuksesan mereka bukan berkat kemampuan super dalam menolak hasrat serta mencegah aksi yang tidak dikehendaki. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, orang yang mendapat skor tinggi pada skala pengendalian diri sesungguhnya tidak menggunakan kendali sama sekali. Sebaliknya, mereka membentuk kebiasaan untuk mengotomatisasikan perilaku mereka. Kebiasaan memudahkan peralihan sasaran bagi mereka. Ada sebuah sequel yang penting dari kisah tentang bagaimana orang dengan pengendalian diri tinggi ini bisa berhasil. Keberhasilan mereka terkait dengan konteks. Ada kesan bahwa bakat tinggi mereka dalam pengendalian diri terus berlanjut ke sesuatu yang lebih dari sekedar mengetahui cara membentuk kebiasaan yang bermanfaat. Tampaknya, mereka juga memahami cara menempatkan diri ke dalam konteks yang berisi kekuatan yang tepat untuk meraih sasaran mereka. Dalam sebuah survei online, para pemain skor tinggi pada skala pengendalian diri juga setuju dengan pernyataan seperti, "Saya memilih teman yang membuat saya tetap berada di jalur untuk peraihan sasaran jangka panjang saya."
Atau sewaktu saya sedang bekerja atau belajar, saya dengan sengaja mencari tempat yang minim gangguan, dan saya menghindari situasi yang memungkinkan saya tergoda untuk berbuat amoral. Mereka paham tentang kekuatan petunjuk konteks untuk membuat aksi tertentu menjadi mudah atau sulit. Mereka menyadari bahwa jika mereka mengendalikan sekeliling mereka, mereka juga mengendalikan tindakan mereka. Dengan pemahaman ini, membentuk kebiasaan yang bermanfaat menjadi lebih mudah. Mahasiswa yang memperoleh skor rendah dalam pengendalian diri tidak begitu sependapat dengan pernyataan tadi. Mereka tidak berusaha menjadikan hidup mereka lebih mudah dengan memanfaatkan kekuatan eksternal, kekuatan untuk mendorong perilaku yang dikehendaki dan menghambat perilaku yang tidak dikehendaki. Orang-orang dengan skor pengendalian diri tinggi tidak hanya mengatakan hal yang benar, mereka melaksanakannya. Para mahasiswa dalam sebuah kajian bisa mendapatkan $25 jika memecahkan sebuah daftar anagram dengan cepat. Mereka mempunyai opsi untuk langsung mengerjakan di ruang santai kampus yang berisik atau menunggu 5 menit untuk mendapatkan sebuah ruangan yang hening. Mahasiswa yang memperoleh skor lebih tinggi pada skala pengendalian diri, sebagian besar memutuskan menghindari ruangan santai yang berisik. Mereka menunggu sampai mendapatkan tempat tenang yang memungkinkan mereka berkonsentrasi, bahkan jika itu berarti mereka kehilangan sedikit waktu. Sama seperti mahasiswa yang mengambil ujian kecerdasan online, mereka diberi pilihan antara lembar kerja polos atau lembar kerja dengan latar belakang penuh hiasan. Sekali lagi, mereka yang memperoleh skor lebih tinggi dalam pengendalian diri cenderung memilih lembar kerja yang polos. Dengan versi yang membosankan, mereka bisa berkonsentrasi pada tugas dan mendapatkan hasil maksimal. Sebelum mulai bekerja, mereka membuat pilihan yang benar demi kinerja maksimal, mengingat lembar kerja yang berhias berpeluang mengalihkan perhatian. Begitu Anda membuat tekad untuk mengembangkan kebiasaan baru, Anda akan menemukan sesuatu yang telah Anda ketahui lebih dahulu secara naluriah dengan cepat. Sumber hambatan paling besar di dunia ini adalah orang lain. Mereka sama-sama memiliki kekuatan membantu maupun kekuatan merugikan terhadap perilaku tertentu. Orang-orang dengan pengendalian diri tinggi tidak hanya tahu soal ini, mereka menyikapinya. Mahasiswa dalam sebuah kajian memilih satu di antara dua teman untuk menjadi rekan dalam melaksanakan sebuah tugas. Sebagai pembantu eksperimen sebenarnya, Alex terkesan belum membuat keputusan soal jurusan yang akan diambil. Maka, dia menghabiskan waktu luangnya untuk bermain game dan berpesta. Ia juga sering tidur larut malam sehingga libur musim dingin. Selama libur musim dingin, Taylor ingin mengambil jurusan kedokteran dan mempunyai pekerjaan paruh waktu di sebuah tempat penitipan hewan dan belajar selama libur musim yang dingin. Keduanya terkesan sama-sama disukai orang, namun partisipan yang telah mendapatkan skor tinggi dalam pengendalian diri kebanyakan ingin memilih Taylor sebagai rekan kerja, sedangkan peraih skor rendah berpeluang sama dengan memilih Alex yang santai atau Taylor yang berprestasi. Tidak semua orang menyadari pengaruh lingkungan bagi kita, namun seperti para mahasiswa University of Pennsylvania, kita semua dapat mulai mencari manfaat dari wawasan ini dan memperoleh sudut pandang orang yang memiliki pengendalian diri tinggi. Apabila Anda meninggalkan buku ini dengan satu kata dan satu gagasan, saya berharap kata itu adalah hambatan. Kata itu sederhana, intuitif, dan dapat dimanipulasi untuk membantu meraih berbagai hal yang luar biasa. Kekuatan yang diciptakan oleh konteks lingkungan kita lebih memudahkan kita dalam menarik gagasan dari semua wilayah ilmu tentang kebiasaan. Hasilnya selalu terlihat jelas. Dalam sebuah kajian tentang restoran all you can eat di Tiongkok, sekitar 42% pelanggan yang kegemukan duduk menghadap meja prasmanan. Mereka bisa melihat semua hidangan yang disajikan. Hanya 27% orang dewasa yang bertubuh normal yang duduk menghadap meja prasmanan. Sebaliknya, orang yang lebih kurus kebanyakan duduk membelakangi meja prasmanan atau menyamping. Pelanggan yang lebih kurus justru mengatur sedemikian rupa agar lebih sulit bagi mereka untuk merespon godaan dari meja prasmanan. 38% duduk di bangku panjang bersandaran. Kalau mereka ingin ke meja prasmanan untuk mengambil makanan lagi, mereka akan merepotkan teman-teman semeja. Kira-kira setengah dari pelanggan bertubuh gemuk 16% duduk di bangku panjang bersandaran. Sebagian besar yang lain memilih kursi biasa agar mudah untuk bangun dan mengambil makanan. Orang lebih kurus juga cenderung memasang serbet di pangkuan 50%, sedangkan hanya 24% yang orang kegemukan yang melakukan itu. Serbet memberikan hambatan yang relatif kecil terhadap keinginan orang untuk bangkit dari kursi dan mengambil makanan lagi.
Namun, sebagaimana telah kita ketahui, penyesuaian yang kecil terhadap lingkungan pun bisa menghasilkan perbedaan. Perbedaan yang paling mengejutkan adalah bahwa 71% orang bertubuh normal mempelajari seluruh hidangan yang tersedia sebelum datang ke restoran. Ini membuat mereka mengambil dan memilih yang mereka inginkan saja dan tidak mengambil lalu makan apapun yang tersedia. Hanya dengan sepertiga dari orang kegemukan yang melakukan ini. Kebanyakan dari mereka langsung mengambil apa saja tanpa memeriksa apa yang tersedia terlebih dahulu. Mereka tidak pilih-pilih. Mengendalikan kekuatan penggerak dan menciptakan kekuatan penghambat sepertinya sesuatu yang bisa dilakukan. Bahkan di restoran all you can eat. Walau pelanggan bertubuh normal tidak betul-betul dapat menghilangkan petunjuk, mereka dapat membatasi paparan terhadap makanan. Dengan berbuat demikian, mereka tidak harus membuat keputusan, namun dapat makan sebanyak yang mereka inginkan dalam porsi normal. Pilihan lain, saya rasa, adalah membuang semua ilmu dan realitas tentang pembentukan kebiasaan dan terus berpikir bahwa takdir kita masing-masing hanya diatur oleh kemampuan pengendalian diri. Anda dapat mengabaikan kekuatan psikologis di sekitar Anda dan terus percaya bahwa kita berkiprah di sebuah ruang hampa dengan tekanan yang hanya berasal dari keputusan dan kemauan kita sendiri. Maka, ketika Anda tersandung dan tertinggal, Anda dapat merasa kesal terhadap diri sendiri. Dan ketika Anda berhasil, Anda dapat merasa lebih hebat daripada orang lain yang juga berusaha. Apakah itu terdengar bagus? Lebih penting lagi, apakah terdengar familiar? Ada cara yang jauh lebih baik. Kebiasaan mengantar kita hidup yang lebih baik. Kaitannya tidak hanya dengan produktivitas. Anda mendengar orang sering mengeluh bahwa mereka kerap berpikir berlebihan. Kita semua seperti itu terkadang. Itu bisa membuat kita cemas dan membuat segala sesuatu menjadi sulit. Sebuah apresiasi yang baru terhadap kemampuan untuk memiliki kesadaran penuh mindfulness menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir sebagai semacam obat sakti untuk bahaya berpikir berlebihan. Gagasan dibaliknya adalah untuk tetap sadar, tidak membiarkan pikiran mengembara. Tetap sadar berarti berfokus pada yang ada di sini dan sekarang. Tidak melamunkan kesalahan masa lalu dan berhayal tentang kesulitan yang akan datang. Mungkin kebiasaan adalah cara paling alami dan efektif bagi manusia untuk mencapai keadaan pikiran yang tidak evaluatif ini. Benak habitual adalah benak yang tak disibuki pikiran. Di sini, otak memilah setiap tugas ke tempat yang tepat. Benak habitual melakukan pelegalisasian. Benak ini berada di persimpangan dan menetapkan rute. Benak habitual tidak terobsesi dengan kapan Anda terlelap, seperti yang mungkin pernah Anda coba sewaktu anak-anak. Sebaliknya, benak habitual hanya beraksi terhadap petunjuk untuk tidur dalam konteks Anda dan Anda terlelap seperti biasanya. Jika Anda ingin berhenti bertengkar dengan pasangan Anda, berarti Anda ingin membentuk kebiasaan untuk diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian alih-alih langsung menyerang. Anda akan lebih mudah membentuk sebuah kebiasaan mendengarkan jika Anda tidak memikirkan perbedaan pendapat dengan sengaja. Tidak terus memikirkan siapa yang salah dan siapa yang harus minta maaf. Berpikir berlebihan membuat Anda lebih sulit berpikir positif. Dan lebih tegas lagi, berpikir berlebihan juga bisa menghentikan proses pembentukan kebiasaan. Sebuah kajian yang menggunakan geo anak-anak tentang membuat sushi memperlihatkan keuntungan dari tidak berpikir terlalu banyak. Permainan itu membuat 16 tahap menambahkan air, garam, gula, mengaduk, menggelar nasi, kemudian menambahkan salmon. Ketika peserta bermain, avatar di pojok kiri atas memberitahukan apa yang harus mereka lakukan. Saya, Jen Lebcourt, dan Kristen Lee mengingatkan kepada sebagian peserta bahwa di akhir kajian mereka akan diminta membuat sushi sendiri. Mereka harus membuat rencana dan sengaja dan mengingat langkah-langkahnya. Peserta lain tidak mendapatkan perintah itu, tetapi tanpa pikir panjang terus memainkan game itu sampai 10 kali. Para partisipan yang disuruh mengingat tidak membentuk kebiasaan seperti yang mereka cukup mengulang permainan tanpa berpikir panjang soal itu. Dalam sebuah ujian untuk mengukur kekuatan asosiasi kognitif otomatis para pemain, mereka diminta memilih langkah berikutnya secepat yang mereka bisa. Mereka yang disuruh menghafal menunjukkan reaksi lambat. Mereka tampaknya masih berpikir tentang resep, bahkan setelah memainkan game itu 10 kali. Mereka yang hanya bermain tanpa berpikir jauh lebih cepat, menunjukkan bahwa mereka membuat pilihan secara otomatis. Bagi mereka, menambahkan salmon adalah petunjuk untuk mengambil pisau dan memotongnya. Ada bukti lain bahwa berpikir berlebihan menghalangi pembentukan kebiasaan.
Semua pemain diminta mengubah resep dan menambahkan satu bahan baru, entah saus cabai atau kecap. Untuk bagian ini, mereka menjadi diri sendiri. Avatar tidak mengatakan apa yang harus dilakukan. Dari 3 kali mencoba, pada 20% dari percobaan itu, para pemain melupakan bahan barunya. Namun, tidak semua tersandung seperti ini. Para pemain yang disuruh menghafal lebih fokus ketika harus mengubah resep. Tanpa asosiasi kognitif otomatis yang kuat, mereka hanya mengubah perilaku, karena mereka berusaha menyimpan semuanya di kepala tanpa menggunakan petunjuk konteks untuk memicu langkah berikutnya. Mereka tidak membentuk kebiasaan yang tahan lama. Ketika berusaha mengubah perilaku, kita tergoda untuk beraksi seperti para partisipan ini. Merencanakan setiap langkah seolah-olah kita sedang mencoba belajar menari tango dengan merencanakan setiap gerakan tari terlebih dahulu. Peluang untuk berhasilnya kecil. Sebaliknya, pemain yang cuma mengulang permainan selama latihan lebih sering lupa menambahkan bahan baru. Bagi mereka, langkah berikutnya dalam resep muncul begitu saja dalam pikiran, menambahkan gula, dan mereka sudah melakukannya sebelum sempat berpikir. Duh, seharusnya saya menambahkan saus cabai. Mereka digerakkan oleh kebiasaan. Penelitian ini masih di babak awal dan kita masih belum tahu pasti bagaimana berpikir berlebihan bisa mengganggu pembentukan kebiasaan. Namun, tikus saja lebih cepat membentuk kebiasaan ketika mereka tidak terikat pada sebuah perilaku dan menentukan apakah itu hal yang perlu dilakukan untuk meraih imbalan. Implikasi untuk pembentukan kebiasaan jelas. Kebiasaan lebih mungkin terbentuk ketika kita melakukan sesuatu berulang kali tanpa perencanaan dan kesengajaan. Dengan begitu, kita dapat melepaskan kendali kepada konteks yang memungkinkan aksi kita diarahkan secara otomatis sesudah menyiapkan gaya pendorong dan gaya penghambat yang tepat dalam konteks hidup kita. Misalnya, Anda dapat menyantap makanan yang sehat tanpa berpikir menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan memberikan kasih sayang dan perhatian kepada keluarga. Berpikir berlebihan bisa bermanfaat. Tentu saja, jika Anda ingin lebih tetap fleksibel dan tidak membentuk sebuah kebiasaan, Anda bisa melakukan sesuatu berulang kali, tapi benak Anda tak akan menjadikan sebagai sebuah kebiasaan. Ingat sasaran mengajak seluruh anggota keluarga makan bersama, mengobrol, berbagi, berhubungan. Sekarang, itu menjadi realitas habitual Anda. Anda sudah membangun 4 unsur pembangunan dasar kebiasaan dengan 1. Menciptakan sebuah konteks yang stabil, 1 malam dalam sepekan, tepat jam 7, setengah 7 malam. 2. Mengurangi hambatan, dengan Anda sebagai kekuatan penggerak, menghilangkan penghambat awal dengan memasak dan beres-beres sendiri sesudahnya. 3. Menjadikan acara itu menyenangkan, menyiapkan makanan kesukaan tiap orang di malam itu, mengizinkan anak-anak mengundang teman baru kalau mau, dan 4. Mengulang terus sampai acara itu menjadi otomatis, bahkan jika anggota keluarga siap melumat gagasan cemerlang Anda. Prinsip yang sama berlaku ketika sasaran Anda adalah menjinakkan kebiasaan buruk dalam masalah keuangan. Untuk menghentikan pemborosan, Anda 1. Menciptakan sebuah konteks yang stabil, mencari merek yang bagus tetapi murah di toko swalayan, memasak agak banyak pada makan malam agar sisanya bisa dijadikan bekal besok. 2. Meningkatkan hambatan, hanya membawa uang tunai waktu berbelanja. 3. Menjadikan menyenangkan, menonton film sewaan bersama teman yang memiliki selera sama, merasa bangga karena bisa melunasi tagihan kartu kredit. 4. Mengulang sampai semuanya menjadi otomatis, lalu Anda membawanya selangkah lebih jauh lagi. Anda mendaftar ke program dana pensiun otomatis di perusahaan. Anda mulai membawa kopi kesukaan Anda ke tempat kerja. Anda melakukan sejumlah hal yang memerlukan pembentukan keputusan sadar, dan setelah itu masuk ke dalam mode otomatis, menghemat uang Anda dengan sama pastinya seperti suku bunga yang stabil. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.